Minister, may we kindly invite you to present the signed agreement to the members of the press. Thank you. Thank you, Your Excellency, Mr. President, and the Honorable Prime Minister. And we kindly invite the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Australia to be seated as we will proceed with the second agenda, and that is the signing of the Danantara Memorandum of Understanding. And we kindly invite the Minister of Investment and Downstreaming of the Republic of Indonesia, His Excellency Mr. Roslan Perkasa Roslani, and the Minister for Foreign Affairs of Australia, Senator the Honorable Penny Wong, witnessed by the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Australia. Excellencies, may you please rise. We will do an exchange of the agreements. As the Minister of Investment and Downstreaming of the Republic of Indonesia and the Minister for Foreign Affairs of Australia, Senator the Honorable Penny Wong, will sign up the agreement. And Excellencies, may you kindly present this signed memorandum of understanding to the members of the medias. Please rise. May the signing of the agreement and memorandum of understanding further strengthen and enforces the strategic partnership between the two nations. The President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Australia will proceed to the respective holding rooms in preparation of the joint press statement. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Kita kembali menyaksikan situasi terkini di Istana Merdeka Jakarta dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, di mana hari ini pertemuan antara keduanya adalah untuk menandatangani Traktat Australia-Indonesia untuk keamanan bersama. Namun tidak hanya terkait dengan keamanan, Saudara, sejumlah kerjasama bilateral juga ditandatangani hari ini, di mana bidang-bidang yang kemudian menjadi kesepakatan antara kedua negara, diantaranya termasuk perdagangan, kemudian investasi, pendidikan, dan juga pembangunan. Dan setelah penandatanganan yang baru saja kita saksikan bersama, Saudara, setelah ini akan ada joint statement dari kedua pejabat negara, di mana memang traktat antara Australia dan Indonesia hari ini merupakan pertanda bahwa masing-masing negara telah mengambil langkah penting dalam memperkuat kemitraan dalam 30 tahun terakhir. Dan tidak hanya Presiden Prabowo dan juga Perdana Menteri Australia yang menandatangani kesepakatan
tadi juga ada kesepakatan yang ditandatangani oleh CEO Danantara, Rosan Roslani, bersama dengan pejabat dari Australia juga, saudara, terkait dengan investasi. Dan ini adalah langkah penting, saudara, untuk menjaga kemitraan antara kedua negara dalam 30 tahun terakhir dalam membawa kerjasama antara kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi, kemudian juga bertindak bersama untuk mengamankan perdamaian dan stabilitas bagi negara Australia dan juga Indonesia serta kawasan Indo-Pasifik. Traktat ini juga menunjukkan pentingnya hubungan antara Indonesia dan juga Australia, di mana ada rasa hormat di sana antara satu negara dengan negara lainnya. Dan ini juga merupakan bagian dari bagaimana pemerintah Australia ini membangun masa depan Australia juga di kawasan Indo-Pasifik. Dan saudara, kita akan langsung bertanya kepada jurnalis Kompas TV, Cindy Permadi, sebelum kita dengarkan joint statement dari kedua pejabat negara. Cindy, tadi selain Presiden Prabowo dan juga PM Australia, ada juga penandatanganan yang dilakukan oleh pejabat Indonesia dan juga Australia lainnya. Seperti apa, Cindy? Iya, biasanya kalau kita juga melihat sektor apa saja yang disepakati, kita memang yang jadi tapi juga apa yang harus mendampingi. Kita tadi CEO PT Danantara seperti Organisasi Rosan Roslani melakukan penandatanganan, tapi memang sektor strategis apa yang disepakati, nanti kita akan dengarkan pernyataan bersama. Kalau saat ini yang sedang dilakukan para presiden, kemudian PM Albanese dan menteri ataupun juga delegasi menyertai. Sebenarnya 28 hari kerja, tapi kenyataannya kemarin saya dan teman-teman itu ketika melakukan permohonan Joint press statement akan dilakukan di ruang oval. Jadi kalau kita juga melihat lagi-lagi artinya siapa saja delegasi yang dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan, ada Menteri Luar Negeri Subianto, Menteri Pertahanan Syamsuddin, Sheikh Mustafa Hadi, Menteri Investasi dan Edukasi sekaligus CEO BP Danantara Rosan Roslani dan Kapten Daud Jaya. Artinya ya di bidang investasi dan juga keamanan akan itu menjadi agenda utama. Dan ini ada tanda langsung kita lihat traktat patroli Indonesia mengenai keamanan bersama oleh Presiden Subianto dan PM Albanese yang menandakan keseriusan dari kedua negara untuk di kawasan Indo-Pasifik utamanya. Kita ingat lagi bagaimana Indonesia sudah pernah mendapatkan komitmen untuk yang baik jadi negara yang bisa memperkuat kawasan. Ya. Saudara, kami akan memperbaiki koneksi audio bersama dengan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, di mana memang tadi tidak hanya Presiden Prabowo Subianto saja yang menandatangani kesepakatan dengan PM Australia, namun juga sejumlah pejabat termasuk CEO Danantara Rosan Roslani yang juga menandatangani kesepakatan, di mana ada kesepakatan di bidang investasi di sana, saudara. Dan memang hubungan kerjasama antara kedua negara, baik Indonesia maupun Australia, ini sangat luas, tidak hanya terkait dengan keamanan bersama, namun juga terkait dengan perdagangan, kemudian investasi, pendidikan, hingga pembangunan. Dan tentunya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat ini merupakan peluang besar bagi bisnis dan juga investor Australia, yang kalau menurut pernyataan dari PM Australia Anthony Albanese, ini adalah yang sedang diupayakan untuk diwujudkan melalui Invested Australia Southeast Asia Economic Strategy to 2040. Dan saudara, tidak hanya Presiden Prabowo, tadi seperti saya sampaikan, ada juga pejabat dari Kabinet Merah Putih yang juga hadir di sana, seperti Mensesnek Pak Setio Hadi, yang tentunya terkait dengan bagaimana kerjasama yang luas antara kedua negara.
Dan memang ini adalah kunjungan yang bukan pertama kalinya dilaksanakan oleh Australia. Sebelumnya sudah ada 4 kunjungan lainnya saudara yang dilakukan oleh Perdana Menteri Australia ke Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan antara kedua negara, Australia dan juga Indonesia, sangat erat. Puluhan tahun menjalin persahabatan dan juga kemitraan tentunya untuk kepentingan bersama masing-masing negara dan juga bagaimana menjaga stabilitas di kawasan Indo-Pasifik. Traktat keamanan bersama Indonesia-Australia adalah salah satu yang ditandatangani oleh kedua negara dan dijadwalkan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese ini akan ada di Indonesia hingga besok tanggal 7 Februari 2026. Tadi Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tiba di Istana Merdeka sekitar pukul 9. Langsung disambut, kemudian pertemuan TT-ATT dilanjutkan dengan penandatanganan traktat. Dan kini saudara kita nantikan bersama pernyataan bersama dari kedua pejabat negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, Perdana Menteri Australia, Saudara Anthony Albanese, dengan para menteri dan pejabat tinggi, rekan-rekan media yang saya hormati. Saya sangat gembira dapat menyambut kembali sahabat saya, Perdana Menteri Albanese di Jakarta. Kunjungan ini juga menjadi kesempatan bagi saya untuk membalas sambutan hangat yang saya terima saat berkunjung ke Sydney pada bulan November 2025 yang lalu. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan ucapan selamat Hari Australia yang jatuh pada tanggal 26 Januari tahun 2026. Australia adalah salah satu tetangga terdekat dan mitra strategis Indonesia. Australia dan Indonesia juga mempunyai hubungan yang cukup panjang, hubungan persahabatan. Kita juga selalu ingat bahwa Australia mendukung perjuangan kemerdekaan kita dari sejak awal proklamasi kita pada tahun 45. Hari ini saya dan Perdana Menteri Albanese menegaskan kembali hubungan erat dan komitmen bersama untuk terus memperkuat kemitraan Indonesia-Australia melalui penandatanganan Traktat Keamanan Bersama. Perjanjian keamanan bersama ini mencerminkan tekad kedua negara untuk terus bekerja sama secara erat dalam menjaga keamanan nasional masing-masing, serta berkontribusi nyata bagi perdamaian dan stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Bagi Indonesia, hal ini mencerminkan komitmen teguh terhadap prinsip bertetangga baik dan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif. Indonesia dan Australia ditakdirkan untuk hidup berdampingan, dan kita memilih membangun hubungan tersebut atas dasar
saling percaya, dan itikat baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak, dan kita tidak ingin punya musuh manapun. Untuk itu, kami meyakini bahwa perjanjian ini akan menjadi salah satu pilar penting bagi stabilitas dan kerjasama di kawasan kita. Hadirin yang saya hormati, dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese juga membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara, guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit, dan emas. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Dan antara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya. Perdana Menteri Albanese dan saya juga membahas kerjasama di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil. Saya juga mengundang Australia untuk mendukung upaya kita dalam memperkuat sistem pendidikan Indonesia melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru dan tenaga pengajar yang akan ditempatkan di universitas-universitas dan sekolah-sekolah baru yang sedang kami bangun. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Australia melalui Australia Awards Garuda Scholarship dalam mendukung upaya tersebut. Indonesia juga memiliki sumber daya manusia yang kompeten yang dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di Australia. Untuk itu saya mengusulkan perluasan Mutual Recognition Agreements bagi sertifikasi profesi, sehingga para profesional Indonesia dapat berkontribusi lebih banyak bagi perekonomian Australia. Sebagai penutup, saya mengundang Perdana Menteri Albanese untuk menghadiri Ocean Impact Summit di Bali pada bulan Juni tahun ini. Saya yakin kehadiran Perdana Menteri akan membantu memastikan KTT tersebut menghasilkan capaian yang nyata. Dalam juga mendorong kerjasama kita di bidang kelautan. Kita memahami bahwa laut adalah kepentingan bersama bagi semua negara, apalagi kedua negara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. At this time, we're honored to invite the Prime Minister of Australia, the Honourable Anthony Albanese, to address the statement. Well, Terima kasih, Bapak President, and thank you for your generous words and your very warm welcome here to Jakarta, my friend. I am very pleased to be back here for my 5th visit as Prime Minister of Australia. No country is more important to Australia or to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. We share a deep trust and an unbreakable bond as neighbours, partners and friends. In this spirit of friendship, I extend Australia's condolences to the Indonesian people for all those lost in the tragic flooding and landslides in Sumatra last year and West Java just last month. Our thoughts are with the victims and their families. I would like to thank you, President Prabowo, and the people of Indonesia for the condolences that were extended to the Australian people following the Bondi attack in December last year.
In November last year, I had the honour of hosting you in Sydney. There we announced the substantive conclusion of negotiations for a new bilateral treaty on common security. And today we have signed the Treaty of Jakarta 2026. The treaty reflects the close friendship, partnership and deep trust between our two nations under our comprehensive strategic partnership. It builds on a history of defence cooperation dating back 3 decades to the Keating and Suharto governments, which was signed back in December 1995. Today I was delighted to sign this treaty with Bapak President, a historic moment in our nation's relationship and recognition that the best way to secure peace and stability in our region is by acting together. This agreement signals that Australia and Indonesia's relationship is stronger than it has ever been. The fact that we are signing this treaty today is testament to President Prabowo's strong leadership and his personal commitment to promoting security in our region and indeed around the world. As I have said, the treaty is a significant extension of our existing security and defence cooperation. It demonstrates the strength of our partnership and depth of our trust and cooperation. Australia and Indonesia share one of the world's longest maritime boundaries, which naturally makes us close partners. But today, we are more than just partners, we are close friends. Today, to complement the Treaty on Common Security, I'm pleased to announce a range of new defence cooperation initiatives that reflect the growing strategic trust and ambition in our relationship, including offering to establish a new embedded position for a senior Indonesian officer in the Australian Defence Force, reflecting and reinforcing that trust between our two nations, supporting the development of joint defence training facilities to increase Indonesia's ability to conduct joint exercises with your partners, including Australia, and expanding military education exchanges between our militaries to build relationships and increase understanding between our next generation of military leaders. Deepening Australia's economic engagement with Indonesia and with Southeast Asia more broadly has been a top priority for my government. To that end, we have agreed a memorandum of understanding between the Australian government and the Indonesian Sovereign Wealth Fund, Danantara. This will lead to increased cooperation and information sharing between Australian agencies and Indonesia's newest sovereign wealth fund. Just as importantly, it will help to identify opportunities for increased two-way investment between our nations, bolstering our shared economic security and resilience. Bapak President, I thank you for the important discussions that we've had today and for your generous hospitality. I have no doubt that the relationship between Australia and Indonesia will continue to go from strength to strength in the years ahead, and that we will continue working together as neighbours, but more importantly, as friends, to keep building a peaceful, stable and prosperous region. Terima kasih. Excellencies, distinguished delegates, and members of the press, the joint press statement has concluded. The President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Australia will now proceed to the veranda room for luncheon, followed by the members of the official delegates. Thank you.
Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tilerea Bella terkait dengan kunjungan PM Anthony Albanese, PM Australia ke Indonesia. Tadi sudah ada pernyataan bersama baik dari PM Australia dan juga Presiden Prabowo Subianto. Dua-duanya sama-sama menekankan pada kuatnya hubungan yang terjalin antara Indonesia dan juga Australia selama ini yang lebih kuat dari hubungan-hubungan sebelumnya. Di mana tadi yang ditekankan adalah adanya traktat keamanan yang adalah kerjasama yang sudah dibicarakan sejak tahun lalu ketika kunjungan Presiden Prabowo Subianto November 2025 ke Sydney. Dan akhirnya pada kunjungan hari ini perjanjian tersebut sudah ditandatangani secara bersama dan menjadikan hubungan antara Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan terutama di Indo-Pasifik semakin kuat lagi. Juga tadi ada statement terkait dengan investasi yang juga disebutkan oleh Perdana Menteri Australia, di mana ada investasi yang juga nanti akan dilaksanakan bersama juga dengan Danantara. Dan Presiden Prabowo Subianto sempat berbicara terkait dengan investasi baik itu di bidang pertanian, ada joint venture guna membantu Indonesia dalam hal ketahanan pangan yang tentunya ketahanan pangan ini menjadi salah satu poin penting dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Dan juga Saudara ada di bidang investasi pertambangan dan mineral, di mana Presiden Prabowo Subianto sudah mengatakan Danantara siap untuk bekerja sama menjadi co-investment. Terkait dengan pernyataan bersama yang disampaikan baik itu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan juga Presiden Prabowo Subianto, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang sudah ada di Istana Merdeka. Cindy, poin-poin apa saja yang menjadi hal penting yang dibicarakan baik itu Presiden Prabowo dan juga PM Australia Anthony Albanese? Iya Bella, agendanya dua tampaknya. Pertama adalah melakukan pertemuan membahas agenda potensial, agenda strategis, agenda prioritas yang membuka ruang peluang kerjasama di berbagai sektor dan juga ataupun memfollow up berbagai kemitraan yang sudah terjalin sebelumnya. Yang kedua adalah melakukan penandatanganan kerjasama. Yang utamanya pada hari ini adalah Traktat Australia-Indonesia mengenai keamanan bersama. Tidak hanya mengenai komitmen menjaga keamanan di masing-masing negara di Indonesia dan Australia, tapi juga menjaga komitmen stabilitas keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Kalau dari Indonesia sudah pernah menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menjadi tetangga yang baik, salah satunya adalah menjaga stabilitas keamanan tadi. Dan di sisi lain Australia juga menegaskan kalau Indonesia adalah salah satu negara atau mitra paling penting untuk menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Nah, tadi ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan PM Anthony Albanese yang tadi disinggung seberapa panjang persahabatan antara kedua negara. Misalnya adalah bagaimana Australia menjadi salah satu negara yang sudah mendukung perjuangan Indonesia ataupun juga mendukung perjuangan kemerdekaan kita sejak awal. Kemudian bagaimana perjanjian pertemuan pada hari ini akan membawa hubungan baik itu secara diplomasi maupun juga secara personal ke level yang lebih kuat. Kalau tadi juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto bilang Indonesia Australia ini ditakdirkan untuk hidup berdampingan dan Indonesia akan memilih untuk membangun hubungan atas dasar saling percaya dan atas dasar itikat yang baik. Indonesia ingin bersahabat dengan semua pihak tanpa memiliki musuh. Ini memang adalah komitmen yang selalu ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, dan perjanjian yang pada hari ini ditandatangani ini akan menjadi pilar penting bagi stabilitas di kawasan. Nah, sebenarnya untuk perjanjian ini sudah pernah dibahas sejak tahun lalu ketika Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Sydney, ke Australia, bertemu empat mata juga dengan PM Anthony Albanese. Saat itu sudah mulai digodok dan hari inilah ditandatangani. Dan
beberapa agenda prioritas lain yang juga dibahas, misalnya adalah di sektor pertanian. Ini juga memang menjadi salah satu sektor yang sudah pernah terjalin kerjasamanya. Kalau Presiden Prabowo bilang mengundang Australia untuk mengembangkan joint venture di pertanian kedua negara, mendukung upaya Indonesia perkuat ketahanan pangan, terus juga investasi di hilirisasi mineral kritis, termasuk pengolahan nikel, tembaga, bauksit, emas, dan juga mengajak Australia terbalik. Selain tadi juga mengundang Australia untuk berinvestasi di bidang-bidang tadi, mineral kritis, kita juga akan berinvestasi ke Australia di bidang yang sama, pertambangan mineral kritis di Australia. Selain itu juga Danantara, tadi juga sekaligus diperkenalkan, Danantara juga melakukan penandatanganan kerjasama, siap menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan, misalnya tadi yang disinggung adalah di bidang pendidikan dan peningkatan kapasitas pengajar. Juga Indonesia mengapresiasi adanya pelatihan peningkatan kapasitas melalui Australia Awards Garuda Scholarship yang memang sudah dibuka selama beberapa waktu yang lalu. Kemudian juga ia menegaskan kalau Indonesia ini punya sumber daya manusia yang berkualitas yang baik, kita juga punya kuantitas yang banyak, sehingga diharapkan juga kita bisa berkontribusi membantu perekonomian, membantu perkembangan Australia melalui sumber daya manusia. Dan poin terakhir yang tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo adalah mengundang PM Australia untuk menghadiri Ocean Impact Summit yang akan digelar pada Juni tahun ini. Dan tadi kalau yang disebutkan oleh PM Anthony Albanese, ia membuka pidatonya dengan mengucapkan duka cita keprihatinan atas bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera, dan yang terbaru adalah yang di Jawa Barat. Kemudian ia juga menekankan lagi bahwa apa yang dilakukan pada hari ini menekankan hubungan yang erat, kemitraan yang didasarkan oleh kepercayaan, bagaimana kedua negara memiliki komitmen mendukung keamanan di kawasan dan juga global. Kemudian akan ada tidak hanya kerjasama, tapi juga pertukaran informasi antara agensi di Australia dan juga di Danantara. Dan ia meyakini kalau kerjasama hubungan baik yang sudah terjalin selama ini akan tetap terjadi di tahun-tahun yang mendatang. Setelah tadi joint press statement, masih akan ada agenda makan siang bersama, tapi itu dilakukan tertutup karena kalau untuk PM Anthony Albanese memang berada di Indonesia rencananya sampai besok. Kemarin malam ia tiba, Presiden Prabowo Subianto juga sebelumnya sudah meminta maaf tidak bisa melakukan atau menyambut langsung karena ada agenda rapat yang juga harus dihadiri. Tadi tet-a-tet atau pertemuan empat mata juga sempat dimulai dengan suasana yang santai. Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung liburan yang dilakukan oleh Anthony Albanese. Kemudian juga PM Anthony Albanese juga mengatakan kalau ia selalu merasa diterima di sini. Suasana yang hangat selalu ia rasakan, apalagi ini adalah kunjungan kelimanya sebagai Perdana Menteri. Kalau kita lihat memang antara Presiden Prabowo dan PM Anthony Albanese juga kerap melakukan saling kunjungan balasan. Misalnya terakhir, kalau hari ini PM Anthony Albanese yang ke Indonesia, pada November lalu Presiden Prabowo yang ke Sydney, ke Australia. Bulan Mei juga ketika Anthony Albanese dilantik sebagai PM untuk periode keduanya, Indonesia juga menjadi negara pertama yang ia kunjungi. Ini menegaskan lagi bagaimana kedekatan antara kedua negara ini berlangsung baik. Dan rencananya kalau tadi kami sempat mendengar besok PM Anthony Albanese akan kembali ke Australia dan mengakhiri kunjungan kerjanya ke Indonesia. Bella. Cindy, apakah memang juga selain agenda makan siang pada hari ini, apakah memang ada semacam perbincangan lagi antara PM Australia dengan beberapa pihak di Indonesia atau mungkin antar menteri seperti itu untuk agenda hari ini dan juga besok sebelum PM Australia pulang ke Australia? Agenda pastinya belum terkonfirmasi karena sebenarnya sebelumnya sempat disiapkan beberapa opsi mulai dari mengecek makan bergizi gratis bahkan, kemudian pertemuan dengan pengusaha, tapi juga ada informasi kalau tampaknya PM Australia akan melakukan pertemuan internal saja nanti malam dan besok akan kembali ke Australia pada pagi hari. Tapi memang kalau kita ingat setiap kali ada kunjungan kerja dari pimpinan atau kepala negara tidak akan dilewatkan kesempatan ini untuk ada pertemuan bilateral atau dalam bentuk follow up bilateral oleh menteri ataupun juga pengusaha terkait. Kalau kita juga lagi-lagi melihat bagaimana kerjasama yang sudah dijalin pada hari ini, disepakati pada hari ini, kalaupun ada pertemuan itu tidak menutup kemungkinan akan dilakukan oleh menteri-menteri yang sudah disebutkan. Misalnya kalau tadi pendidikan dan peningkatan kualitas tenaga kerja ditandatangani juga oleh Danantara, artinya perwakilan dari Danantara bisa jadi akan melakukan pertemuan follow up dengan
PM Australia ataupun juga delegasi yang dibawa, kemudian juga terutama soal investasi di sektor pertambangan mineral kritis, Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Cindy Permadi, langsung dari Istana Merdeka. Selamat bertugas kembali, Cindy. Saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.